مرحبا أهلا النوادي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma ssalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ada satu firman di dalam surat Al-Alaq. Allah Subhanahu wa taala nyatakan nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin itu artinya ubun-ubun. Disebutkan ubun-ubun yang berdusta lagi durhaka. Kalau kita kaji tafsir, kitab-kitab tafsir klasik seperti tafsirnya At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, atau kita membaca tafsirnya Imam Qurtubi, atau tafsirnya Imam Baghawi, atau tafsirnya Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, atau tafsirnya Imam As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Ini para ulama tafsir ketika menjelaskan makna ayat tersebut, mereka menyatakan itu yang dimaksud adalah ubun-ubunnya Abu Jahal. Ubun-ubunnya Abu Jahal. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Dan ini menyebutkan ubun-ubun tapi maknanya seluruh. Menyebutkan ubun-ubun tapi maknanya seluruh. Menurut ulama-ulama klasik, di dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan itlaqul juz'i wa iradatul kulli, menyebutkan sebagian tapi maknanya keseluruhan. Yang disebutkan ubun-ubunnya Abu Jahal, tapi maknanya seluruh daripada wujud Abu Jahal, pendusta dan durhaka. Namun waktu berjalan, ternyata ditemukan fakta-fakta ilmiah. Kenapa Allah sebutkan yang berdusta itu ubun-ubun, yang melakukan kedurkahan itu ubun-ubun? Perjalanan ilmu pengetahuan ditemukan fakta-fakta ilmiah bahwa ubun-ubun ini ada di dalam ubun-ubun otak manusia. Nah, ternyata otak manusia yang bagian depan ini yang menciptakan kebohongan. Fisik ini hanya diperintahkan oleh otak yang ada di depan jika melakukan satu kebohongan. Sekarang ada alat yang mengetes kebohongan seseorang pakai komputer. Jika berbohong, dari layar ketahuan, oh dia berbohong. Yang luar biasa, mereka mengetahui kebohongan itu gambaran otak bagian depan. Bagian depan ini yang berbohong. Ubun-ubun. Orang-orang ilmuwan coba membuat riset, para ilmuwan seperti seorang profesor Keith Elmore namanya. Dia membuat satu penelitian panjang. Ini ubun-ubun yang di dalamnya ada otak dinamakan frontal lobe. Disitulah yang menciptakan kebohongan. Jadi orang ketika berdusta itu otak ini dia berproses kemudian menciptakan kebohongan. Diterjemahkan dengan lisan, dengan perbuatan. Ternyata fakta ilmiah ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah sebutkan nasiyatin kadzibah khati'ah. Ubun-ubun yang berdusta. Ubun-ubun yang membuat kedurhakaan. Ulama-ulama tafsir terdahulu mereka belum menemukan penjelasan secara ilmiah karena ini penemuan baru. Para ulama tafsir kontemporer kekinian seperti Syekh
Tontowi, Muhammad Said Tontowi, dalam tafsirnya namanya At-Tafsir Al-Wasit. Tafsir Al-Wasit. Dan juga seorang syekh bernama Yusuf Al-Hajj Ahmad di dalam kitabnya Mausu'atul I'jazil Ilmi fil Qur'anil Karim wal Hadith wa Sunnatil Mutahharati. Mereka menyatakan bahwa ubun-ubun inilah yang menciptakan kebohongan, adapun fisik kita itu diperintahkan oleh ubun-ubun. Jadi kalau orang berdusta membuat satu kebohongan, dari ekspresi wajah bisa ketahuan. Ada ilmu sekarang, ilmu psikologi, membahas tentang ekspresi wajah. Ciri-ciri orang yang berbohong, kalau berbicara biasa dahi mengkerut, mata melihat ke atas. Itu dia sedang menciptakan sesuatu yang tidak ada. Dia sedang mengarang sesuatu yang tidak ada. Nah itu kenapa mengarah ke atas, alisnya ke atas, matanya ke atas? Karena yang berproses menciptakan kebohongan, ubun-ubun. Nah ini mencengangkan banyak daripada para ilmuwan. Mereka terkagum-kagum dengan isi Al-Quran. Fakta ilmiah yang baru ditemukan ternyata sudah ribuan tahun yang lalu Al-Quran sudah menjelaskannya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Di dalam Al-Quranul Karim, kata ubun-ubun Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya sebanyak 4 kali. 3 dalam bentuk tunggal, 1 dalam bentuk plural, bentuk jamak. Di surat Al-Alaq Allah sebut 2 kali kata ubun-ubun, nasiyah. Kalla la in lam yantahi lanasfan bin nasiyah. Tidaklah demikian, seandainya dia Abu Jahal tidak berhenti, maka kami akan cabut dari ubun-ubunnya. Kemudian nasiyatin kadhibatin khati'ah, ubun-ubun yang berdusta, ubun-ubun yang melakukan kejahatan dan kedurhakaan. Di surat Ar-Rahman juga Allah sifati para pendosa itu mereka ditarik ubun-ubunnya. Yu'raful mujrimun bisimahum fayukhazu bin nawasi wal akdam. Diketahui para pelaku dosa, orang-orang yang melakukan kejahatan dengan bentuk fisik mereka. Itu ada tanda, ditarik dari ubun-ubun, wal akdam, dan juga dari telapak-telapak kaki. Nah di surat Hud juga disebutkan kata ubun-ubun, ma min dabbatin illa huwa akhizun bin nasiyatiha. Tidak ada hewan melata yang hidup terkecuali dia Allah menarik ubun-ubunnya. Jadi begitu pentingnya ya ubun-ubun, karena ubun-ubun ini yang mengatur, ternyata menciptakan kejahatan dari otak depan, menciptakan kebohongan dari otak depan. Dan ini fakta ilmiah sudah teruji kebenaran itu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan, tapi Al-Quran adalah firman Allah. Adapun informasi tentang kesesuaian dengan fakta-fakta ilmiah itu hanya tujuannya satu, agar kita lebih yakin tentang kebenaran isi Al-Quran. Kalau ilmu pengetahuan saja ribuan tahun terbukti kebenaran informasi yang ada dalam Al-Quran, maka harusnya kita lebih yakin informasi tentang akhirat, tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka. Ini lebih penting daripada sekadar ilmu pengetahuan. Jadi bukan informasi ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Tujuan Al-Quran ingin menjelaskan ilmu pengetahuan, bukan kitab biologi Al-Quran, bukan kitab fisika Al-Quran. Al-Quran di atas itu semua. Tapi tujuan informasi tentang iptek itu tujuannya agar kita lebih yakin ada informasi yang lebih penting lagi. Ada kehidupan setelah mati, ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka, ada yang namanya mizan, ada yang namanya hisab, ada yang namanya telaga Nabi, dan seterusnya. Ini tujuannya, menumbuhkan keyakinan. Kalau informasi ilmu pengetahuan saya terbukti benar, maka dipastikan
kabar-kabar tentang akhirat, itu pasti lebih benar lagi. Itu. Jadi Al-Quran bukan kitab iptek, tapi kalamullah, firman Allah, kitab tuntunan hidup, hudan lil muttaqin. Nah, ini tujuannya seperti itu.